on bersama-sama, let's clap our hands together. Woo! Yang tahu lagunya bersama-sama nyanyikan. Rasa telah bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kembali berikan suara hebat buat kita. Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Mega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini.
Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Dan untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai pukul 8 pagi. Teens Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hai semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Hari ini kita melanjutkan seri kita yang bertemakan Why, dan hari ini judul kita adalah Why Jesus. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang gak asing pasti buat kalian semua. Setelah mati, kita mau kemana? Nah, pertanyaan ini seringkali ditanyakan dan pasti kita semua pernah berpikir, setelah kita mati, kita mau kemana? Nah, ada yang menjawab, setelah mati itu adalah akhir dari kehidupan. Ya udah, nggak ada apa-apa, akhir dari segalanya, nggak ada dunia setelah kematian dan sebagainya. Tapi ada juga yang menjawab, ya setelah mati pilihannya ada dua, kalau nggak ke surga ya ke neraka. Nah, kalau misalnya kita hidup di dunia yang benar-benar dunia itu nggak punya dunia setelah kematian, ya udah nggak apa-apa gitu loh, nggak ada efeknya buat kita semua. Nah, masalahnya kalau seandainya dunia setelah kematian itu benar-benar ada, surga dan neraka benar-benar ada, pertanyaannya setelah mati kalian mau kemana? Mau ke surga atau ke neraka? Nah, di dunia ini banyak sekali ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang surga dan neraka. Ada banyak sekali agama-agama yang mengajarkan tentang surga dan neraka. Bahkan keberadaan surga dan neraka itu dinyatakan ada, benar-benar ada oleh sebagian agama. Nah, ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang bagaimana cara menuju ke surga itu ada banyak sekali. Jadi kayak how to ke surga, caranya adalah mungkin berbuat baik, atau misalnya memberi sesama, mengasihi sesama, jangan berbuat dosa. Itu ada banyak sekali. Pertanyaannya, apakah dengan kita melakukan hal-hal tersebut, dengan kita berbuat baik, itu benar-benar bisa membawa kita ke surga? Apakah benar perbuatan-perbuatan baik kita itu bisa menggantikan dosa-dosa yang sudah kita buat? Apakah dengan kita berbuat baik itu bisa membawa kita masuk menuju ke surga? Cukup untuk menebus dosa-dosa kita sendiri yang sudah kita lakukan di masa lampau. Saya yakin sebagian besar dari Anda, mungkin ada beberapa dari Anda yang bilang, oke, perbuatan baikku bisa membuat aku masuk surga. Wow, kasih tepuk tangan buat kalian. Tapi pasti sebagian besar dari kalian bilang, nggak bisa. Perbuatan baikku sebaik apapun aku berbuat baik, gak bisa membawa aku dari neraka pindah ke surga. Nah, sebaik-baiknya manusia,
Seberapapun usaha kita, sekaya apapun uang kita, kalaupun uang bisa membuat kita dari surga pindah ke neraka, jawabannya adalah tidak ada yang bisa membuat kita berpindah dari neraka menuju ke surga dengan apapun yang kita lakukan. Seandainya uang kita atau apa yang kita miliki bisa membawa kita dari neraka menuju ke surga, kita bisa pergi ke surga dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita perbuat. Pertanyaannya, ketika dia bisa menebus dosa kita di masa lalu, apakah uang tersebut bisa menebus kita di dosa kita yang sekarang, dosa kita yang akan kita lakukan di hari-hari depan? Kayaknya susah sekali. Apakah itu cukup untuk menebus semua dosa-dosa yang kita perbuat selama kita hidup? Nah, kalaupun cukup, apakah Anda yakin ketika Anda mati, Anda akan masuk ke surga? Yakin nggak? Nah, kita lihat sama-sama di Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang bermegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, semua agama mengajarkan kebaikan dan itu baik. Tapi hanya ada satu pribadi yang bilang bahwa surga itu hadiah, bukan dengan usaha kita sendiri. Namanya Yesus. Katakan bersama-sama, namanya siapa? Yesus. Nah, kita lihat lagi bersama-sama di kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini Yesus menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Artinya jalannya cuma ada satu. Cuman ada satu pribadi yang bisa memberikan jaminan untuk masuk ke surga dan namanya adalah Yesus. Nah, kita lihat bersama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia, Tuhan, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tagline kita hari ini adalah percaya pangkal selamat. Kita katakan bersama-sama 1, 2, 3, percaya pangkal selamat. Sekali lagi 1, 2, 3, percaya pangkal selamat. Nah, tapi kenapa Yesus bisa jadi penebus? Kenapa Yesus, seberapa berkuasa sih anak manusia yang namanya Yesus ini sampai diakui sebagai Tuhan? Bukankah ada banyak nabi yang menjadi utusannya Tuhan? Banyak nabi-nabi yang melakukan mukjizat dan Tuhan juga berkenan atas nabi-nabi tersebut. Kenapa harus Yesus? Kenapa Yesus? Oke, kita lihat bersama-sama Yesus. Dia adalah the Son of God. Katakan bersama-sama, Yesus adalah the Son of God. Kita lihat di Matius 3 ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ini adalah pernyataan langsung dari Allah, pernyataan langsung dari Tuhan. Ketika Yesus dibaptis, langit terbuka, kemudian ada suara dari langit gitu. Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama. Karena demikian besar kasih Allah kepada isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus bilang dia anak tunggal, artinya ya cuma satu, tidak ada yang lain. Percaya pangkal selamat. Yang kedua, Yesus lahir secara ajaib. Kelahiran Yesus di dunia ini sangat ajaib. Dia dilahirkan oleh seorang perawan. Artinya, Maria tidak pernah dibuahi oleh laki-laki lain, tidak pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki manapun ketika dia mengandung Yesus. Nah, tercatat juga tidak ada gen ayah. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini seperti Yesus. Hanya ada satu, ya cuman Yesus. Kecuali mungkin kalau kalian mau hitung Adam dan Hawa, itu pun bukan lahir dari rahim. Itu pun Tuhan langsung menciptakan mereka dari debu dan tanah.
handmade by God. Bedanya, Adam dan Hawa membuat seluruh manusia jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut, sedangkan Yesus, dia lahir untuk menyelamatkan semua yang percaya dari maut. Buktinya apa? Kita lihat sama-sama. Aku waktu itu searching di Google dan ketemulah satu nama, yaitu Ronald Eldon White. Ronald ini menemukan sampel darah beku di Bukit Golgota. Nah, waktu itu dia bersikeras untuk mau ngecek darah ini kan. Dibawalah ke salah satu lab terbaik di dunia yang letaknya ada di Israel. Nah, kemudian begitu dicek, orang-orang tuh pertama udah nolak. Aduh, nggak mau deh, nggak bisa ini ngecek darah ini darahnya udah mati, udah lama sekali, nggak mungkin bisa dicek. Terus akhirnya si Ronald ini bilang, mau nggak kamu ngecek buat aku? Mungkin dikasih air garam atau apa gitu kan. Akhirnya sama peneliti di sana dilakukan pengecekan dan mereka semua kaget. Yang mereka kagetkan itu adalah sampel darah tersebut masih hidup. Wow, keren banget. Sampel darah tersebut yang sudah berabad-abad lalu masih hidup, dan yang lebih mengagetkan adalah jumlah kromosom darah tersebut hanya 24. Apa sih hebatnya jumlah kromosom 24? Nah, normalnya manusia itu baru bisa hidup kalau kromosomnya 46. Jadi 23 dari ibu, 23 dari ayah. Yang dari ibu itu kromosom X, kalau yang dari ibu itu kromosomnya Y. Sedangkan Yesus itu ada 24. Jadi 23 dari ibu dan 1 kromosom Y atau kromosom laki-laki yang kita percaya itu adalah dari Roh Kudus. Katakan amin. Nah, percaya pangkal selamat. Yang ketiga, ia menggenapi nubuat Alkitab sebanyak 350. Ia membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan ada banyak orang juga melakukan mukjizat. Nggak cuma Yesus yang melakukan mukjizat, tapi tercatat Yesuslah yang menggenapi nubuat terbanyak semasa hidupnya. Percaya pangkal selamat. Katakan bersama-sama, percaya pangkal selamat. Yang keempat, ia mati dan bangkit, bahkan ia naik ke surga. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ia beroleh upah, yaitu maut. Benar nggak? Harusnya manusia nggak bisa sampai ke surga, karena upah dosa adalah maut. Kita nggak bisa ke surga, kita nggak bisa mencapai kekekalan, karena begitu manusia jatuh ke dalam dosa, kita mendapatkan upah, yaitu maut. Ini kabar baiknya. Yesus, dia datang ke dunia, dia ada di kayu salib untuk jadi upah dosa kita atau menerima maut untuk kita. Kemudian ia kalahkan yang namanya maut tersebut, ia bangkit dan ia naik ke surga. Untuk apa? Supaya dia bisa siapkan tempat untuk Anda dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Percaya pangkal selamat. So, apa yang bisa kita lakukan nih? Aku mau ikut Yesus dong ke surga, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, percaya pangkal selamat. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita perlu percaya pangkal selamat. Yang kedua, selesaikan amanat agung Yesus apapun caranya. Jangan sampai kita sia-siakan kedatangan Yesus ke dunia. Apa sih amanatnya Yesus sebelum Yesus meninggalkan dunia ini? Kita lihat Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Berapa banyak yang mau ikut Yesus ke surga? Boleh angkat tangan? Yeay. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, thank you buat kesempatan kami Tuhan, boleh mendengarkan kabar baik ya Tuhan, yaitu Engkau yang turun ke dunia untuk menebus dosa kami, menggantikan upah kami yaitu maut Tuhan. Thank you Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, Engkau bangkit Tuhan, mengalahkan maut Tuhan, mengalahkan dosa-dosa kami Tuhan, dan Engkau naik ke surga Tuhan untuk menyiapkan tempat buat kami Tuhan. Thank you Jesus untuk hadiah yang sangat-sangat luar biasa yang Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, berbicaralah lebih Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Jadilah Tuhan satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Jadilah Tuhan yang berkuasa atas hati kami Tuhan. Supaya
kami Tuhan bisa lebih semakin hari Tuhan, semakin dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau adalah satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat yang hidup Tuhan, yang sudah mengampuni dosa kami Tuhan, dan yang sudah menyiapkan tempat untuk setiap kami Tuhan. Thank you Jesus untuk semua kasih karunia yang sudah Engkau limpahkan atas kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. Dadah, see you.